warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya Teguh Budi Riono NIM 009, kemudian Syafiul Ma'ruf NIM 020, Muhammad Jamil Ridho NIM 022, dan Rizky Dwi Kurnia NIM 024. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang subbab dari materi K3 kesehatan keselamatan kerja, yaitu lingkungan kerja fisik dan implikasinya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki pembahasan. Baik, pada lingkungan kerja fisik dan implikasinya, dalam penerapannya K3 ini harus diterapkan di lingkungan kerja fisik sesuai dengan dasar hukum utama yang digunakan, yaitu pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, di mana intinya setiap pengusaha atau penyelenggara wajib untuk melaksanakan syarat-syarat K3 di lingkungan kerja. K3 sendiri bisa kita definisikan sebagai ilmu pengetahuan yang jika diterapkan fungsinya yaitu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan lingkungan kerja sendiri bisa diartikan sebagai kondisi di sekitar tenaga kerja seperti peralatan, bahan, dan sebagainya. Atur lingkungan kerja menurut Agus Aihari 1986 124 meliputi faktor-faktornya, pelayanan karyawan, kondisi kerja, dan hubungan karyawan. Umum lingkungan kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Untuk lingkungan kerja fisik yaitu lingkungan kerja di mana merupakan berbagai hal yang mempengaruhi tenaga kerja baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian untuk lingkungan kerja non fisik yaitu semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan antar tenaga kerja dengan atasan, dengan bawahan, sesama rekan kerja, tata tertib yang berlaku di perusahaan tersebut. Bagaimana kita mengetahui suatu hal dianggap sebagai lingkungan kerja fisik? Untuk jawabannya terdapat kata kuncinya yaitu fisik. Jadi segala sesuatu yang faktor yang bisa kita lihat bisa dinyatakan dengan satuan atau besaran itu bisa kita anggap sebagai lingkungan kerja fisik. Dan faktor fisik yang mempengaruhi lingkungan kerja yaitu yang pertama yaitu penerangan atau tingkat penerangan atau tingkat pencahayaan, kemudian temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, tingkat kebisingan. Jadi dalam peta konsepnya, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 harus diterapkan di lingkungan kerja fisik. Dan lingkungan kerja fisik itu sendiri memiliki beberapa faktor fisik seperti besaran-besaran temperatur, suhu, kelembapan, tingkat kebisingan, di mana faktor-faktor tersebut bisa kita ketahui dengan alat ukur sebagai indikator. Jadi hasil pengukuran tadi bisa kita gunakan sebagai acuan juga untuk mengambil suatu evaluasi atau kebijakan, di mana hasil dari indikator yang kita gunakan tadi harus kita bandingkan dengan standar, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3. Pernyataan ini sebagai salah satu contoh standar batas untuk diterapkan di lingkungan kerja fisik di lingkungan kerja. Jadi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga telah mengatur dan memberi pedoman baru tentang batas nilai ambang batas atau NAB, nilai ambang batas, faktor-faktor yang berpengaruh pada lingkungan kerja. Untuk dilakukan jika berdasarkan hasil observasi terdapat nilai faktor fisik di lingkungan kerja yang kita gunakan, jadi nilainya di atas atau di bawah nilai yang dijatuhkan acuan atau standarisasi. Jadi upaya yang mungkin dilakukan yaitu kita melakukan evaluasi mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana untuk mengatasinya sehingga lingkungan kerja fisik yang kita tempati atau kita gunakan menjadi sama dengan standar yang digunakan di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Kerja fisik dan implikasinya. Suatu bahaya kesehatan akan muncul bila seseorang kontak dengan sesuatu yang dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan bagi tubuh ketika terjadi pajanan atau exposure yang berlebihan. Bahaya pada kesehatan dan keselamatan kerja. Ada bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya fisika, dan bahaya ergonomi. Bahaya kimia. Bahan kimia berbahaya dapat berbentuk padat, cair, uap, gas, debu, asap, atau kabut. Inhalasi, menghirup. Dengan bernapas melalui mulut atau hidung, zat beracun dapat masuk ke dalam paru-paru. Pencernaan atau menelan. Bahan kimia dapat masuk ke tubuh jika makan makanan yang terkontaminasi, maka dengan tangan yang terkontaminasi atau makan di lingkungan yang terkontaminasi, zat di udara juga dapat tertelan saat dihirup karena bercampur dengan lendir dari mulut, hidung, atau tenggorokan. Zat beracun mengikuti rute yang sama dengan makanan bergerak melalui usus menuju perut. Penyerapan ke dalam kulit atau kontak invasi. Beberapa di antaranya adalah zat melewati kulit dan masuk ke dalam pembuluh darah, biasanya melalui tangan dan wajah. Bahaya fisik. Faktor fisik adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisik, antara lain penerangan, getaran, iklim kerja, gelombang mikro, dan sinar ultraviolet. Faktor ini mungkin bagian tertentu yang dihasilkan dari proses produksi atau produk samping yang tidak diinginkan. Pertanyaan 1. Bagaimana menurut Anda mengapa lingkungan kerja fisik memiliki dampak pada kesehatan dan keselamatan kerja? 2. Jelaskan faktor-faktor memberi dampak secara langsung terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Kebisingan atau tingkat pendengaran. Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Penerangan atau tingkat penglihatan. Studi menunjukkan bahwa perbaikan penerangan hasilnya tidak langsung dalam peningkatan produktivitas dan pengurangan kesalahan. Getaran atau tingkat kesadaran otot tubuh. Memegang peralatan yang bergetar sering mempengaruhi tangan dan lengan pengguna, menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan sirkulasi tangan. Iklim kerja. Kesehatan kinerja organ tubuh. Agar tubuh manusia berfungsi secara efisien, perlu untuk tetap berada dalam kisaran suhu normal. Radiasi tak mengion atau kesehatan kulit dan mata. Radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari radiasi tidak mengion antara lain gelombang mikro dan sinar ultra ungu. Gelombang mikro biasanya digunakan radio, televisi, dan telepon dengan frekuensi 30 kHz sampai 300 GHz. Radiasi sinar ultra ungu berasal dari sinar matahari, listrik laboratorium yang menggunakan lampu penghasil sinar ultraviolet. Pertanyaannya adalah 1. Apa yang Anda ketahui tentang faktor kebisingan dan apa indikatornya? 2. Bagaimana cara mengetahui jika terdapat bahaya radiasi dalam lingkungan kerja fisik? Jelaskan apa saja parameternya. Akan menjelaskan tentang bahaya biologi. Bahaya biologi dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda virus, seperti bakteri jamur, protein dari binatang, atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk serat alam yang terdegradasi.
Bahaya biologi dibagi menjadi 3, yaitu ada infeksi, alergi bionik, dan organisme viabel dan racun biogenik. Infeksi sendiri ada hepatitis, tuberkulosis, antrak, brugela, tetanus, salmonella, candida, dan pistagi. Sedangkan pada alergi bionik biasa terjadi pada orang yang sensitif. Pemanjangan alergen dapat menimbulkan gejala alergi seperti rinitis, konjungtivitis, atau asma. Contoh biasanya yaitu ada wol, bulu, butir, gandum, tepung, bawang, dan sebagainya. Sedangkan organisme viabel dan racun biasanya terjadi pada organisme viabel yang termasuk di dalamnya ada jamur, spora, dan mycotoxins, racun dan biogenik yang termasuk endotoksin, aflatoksin, dan bakteri. Perkembangan produk bakterial dan jamur dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan media di mana mereka tumbuh. Selanjutnya yaitu pengendalian faktor biologi bisa dilakukan sesuai dengan Permenaker menurut Dinas Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 22 Angka 7. Bahaya ergonomi. Prinsip ergonomi adalah mencocokkan pekerjaan untuk pekerja. Ini berarti mengatur pekerjaan dan area kerja untuk disesuaikan dengan kebutuhan kerja, yang bukan mengharapkan kerja untuk menyesuaikan diri. Desain ergonomis yang efektif menyediakan workstation, peralatan dan perlengkapan yang nyaman dan efisien bagi pekerja untuk digunakan. Hal ini juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena mengatur proses kerja untuk mengendalikan atau menghilangkan potensi bahaya. Tenaga kerja akan memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya. Cara bekerja harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketegangan otot, kelelahan yang berlebihan, atau gangguan kesehatan yang lainnya. Potensi bahaya di atas bisa dikendalikan dengan beberapa cara sesuai dengan pasal 23 angka 4 Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 di bawah ini. Pertama, menghindari posisi kerja yang janggal dan memperbaiki cara kerja dan posisi kerja. Yang kedua, mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja. Yang ketiga, memodifikasi tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja. Yang keempat, mengatur waktu kerja dan waktu istirahat. Yang kelima, melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik. Yang enam, menggunakan alat bantu. Ya, cukup sekian penjelasan dari kami. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan. Yang pertama, sebutkan macam-macam hal yang dikategorikan sebagai penyebab adanya bahaya biologi pada lingkungan kerja. Yaitu jawabannya adanya debu organik yang berasal dari sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, jamur, protein dari binatang atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk serat alam yang terdegradasi. Untuk pertanyaan selanjutnya yang kemungkinan jawabannya bisa dijawab sama teman-teman, apa langkah yang kemungkinan dilakukan jika terdapat seseorang pekerja terjangkit penyakit menular akibat bahaya biologi namun tidak diketahui oleh pekerja yang lain-lainnya?